begini Pak, saya sebenarnya ingin sekali membahas hadis ini ya, salah pada Pak ya. Tapi saya nggak bisa menjawab semuanya ya, karena keterbatasan waktu. Ya. Kalau kita baca Al-Quran Pak, jadi ada Al-Quran itu memang seperti itu nggak muncul. Memang ada hadisnya ini supaya kita menjadi pembenar terhadap yang dinamakan oleh hadis itu. Islam tidak namanya ya masjid, tapi ya makhluk tapi kosong misalnya. Nah, bukan sekarang banyak dulu orang menyampaikan, saya baru ngomong teman-temannya ya, dosen UIN Purwokerto. Jadi karena masjid ini ya banyak sekali masjid-masjid itu ya hanya dibuka untuk jam-jam sholat aja ini ya, dikunci Pak, dikunci. Zaman Rasulullah atau masjidnya pernah dikunci 24 jam Pak, 24 jam. Kalau kita masjid-masjid sekarang ini ya banyak ada AC-nya ya. Pak orang tahu ilmu kimia, tahu biologi. AC bukan ramah lingkungan Pak, bukan ramah lingkungan. Artinya Pak, orang yang di dalam masjid itu dia senang dan dia menyakiti orang lain. Jadi memang dia tahu apa namanya menggunakan ilmu lingkungan juga ya. Memang enak, tapi bisa selalu ngantuk ya, bisa ngantuk nah gitu. Jadi banyak apa ya? Nah, hadis-hadis yang meramal dari seperti itu sebenarnya ya tandanya karena Al-Quran memberitahukan ya nikmat apapun yang Allah berikan kepada kita tidak akan pernah dicabut kecuali karena tingkat kita ini. Coba kita baca surat Al-Anfal ayat 53 dari kaki Allah. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Kalau Allah memberi nikmat, mustahil Allah mencabut nikmat itu. Kecuali karena kita sudah melakukan perbuatan yang menyebabkan nikmat itu dicabut. Bagaimana seperti itu? Hukumannya memberikan. Itu artinya apa? Bahwa semua perubahan yang terjadi pada manusia itu melalui mekanisme mengungkap syariat. Sekarang beriman, belum tentu akan sampai mati beriman. Di tengah jalan murtad juga bisa. Ya, bagaimana yang beriman tetap disuruh beriman dan suruh meningkatkan iman. Kalau sampai orang beriman nggak mau meningkatkan, nggak mau menjaga imannya, dia bisa emosi, bisa lunak. Yang dalam hadis Muslim dijelaskan iman itu bagaikan pakaian. Ya, kalau orang itu melepaskan imannya, ya dia melepaskan pakaiannya. Kalau bisa hilang itu gimana ini? Kalau kita bayangkannya, orang dari beriman jadi tidak beriman, bayangan atau impiannya tentang Tuhan seperti apa? Gambaran dia tentang Tuhan seperti apa ini? Itu kan kalau saya baca lebih konkret ya, misalnya ada orang Islam mengaku beriman ya, orang murtad alias meninggalkan Islam menuju kepada yang lain dulu, menjadi kafir atau menjadi agama lain dulu. Itu kalau dijelaskan artinya apa? Dia meninggalkan ajaran Islam menuju kepada yang lebih baik. Hal itu menurut dia ya, persepsi dia nih, nyatanya jadi orang Islam sedang tetap miskin. Begitu pindah agama sebentar dikasih pekerjaan. Bahkan ya saya pernah ngobrol dengan
mu'alaf ya, dia ngomong begitu, dia dari Pak RT masa waktu itu ya, itu orang itu masuk agama mereka, kawan-kawan agama mereka diminta untuk datang ke rumah ini, nanti diajari, nanti kalau supaya mendapatkan berkah, kamu harus berdoa, ini juga. Begitu didoakan, dia berdoa ya, sesuai petunjuknya. Barang kemarin itu datang, Pak. Sehingga membangun rumah yang tadinya rumahnya jelek, rumahnya bagus. Dikasih pekerjaan, rumahnya dibangun. Senang, Pak. Lalu, betul kan? Ya, kalau kamu berdoa dengan doa ini, kamu kabul doanya. Makanya kata saya, kamu kaya-kaya begitu. Jadi kita sekarang cara meyakinkan bahwa tidak memohon kepada Allah sebagai orang yang hafal bisa terwujud itu fakta menurut mereka ya, fakta bahwa akan mereka ini benar. Sebenarnya memang permainan saja ya, permainan saja ya. Jadi ramalan-ramalan itu perlu dicek dari Al-Quran ya, karena kalau dia berdasarkan dengan Al-Quran ya yang itu dulu ya, terlalu banyak ramalan dalam hadis banyak sekali. Kita betul-betul perlu hati-hati nih. Menurut para ahli ulama Islam ya, terutama ahli hadis, itu mereka mengatakan ilmu tentang hadis sudah disebarluaskan, Pak. Orang semua boleh mempelajarinya. Menurut para hadis itu ada 4 macam, Pak. Pertama itu hadis sahih, yang kedua hadis hasan, yang ketiga hadis dhaif, lemah, yang keempat hadis maudhu, hadis palsu. Seorang Imam Ahmad bin Hanbal itu ahli hadis yang merekam hadisnya. Ya, satu Rasulullah dari Rasulullah sampai tangan kita ada 6 jilid ya, 6 jilid bukan Imam Ahmad bin Hanbal. Itu oleh putranya namanya Abdullah ya. Abdullah pernah mengatakan ayahku hafal 1 juta hadis ya, kalau dia 1 juta hadis ya. Tapi yang beliau tulis itu hanya sekitar 27.000, Pak. Itu tidak ada maksudnya sekitar itu. Kalau ditambah dengan kitab sunnah, ya kurang lebihnya sekitar 30.000. Kalau kita lihat gitu. Kalau 30.000 dari 1 juta, itu hanya 3%-nya, Pak. Dari yang dia hafal. Loh yang 97% kemana ini? Oleh Imam Hanbal dia tidak bisa dipercaya. Jadi kita memang perlu hati-hati sekali ya ketika kita belajar hadis ini. Bahkan saya sampaikan ya, yang membuat umat Islam bercerai-berai karena hadis, bukan hadis sahih paling bercerai-berai, hadis yang dhaif dan palsu tetapi dianggap sahih. Itu masalahnya. Kita betul-betul perlu hati-hati. Mengapa, Pak? Karena Allah dan Rasulnya sudah berpesan dalam hadis Rasulullah berkhutbah saat haji. Dan Rasulullah haji sejak diturunnya ayat perintah haji itu ada sekali, Pak. Ada sekali kira-kira. Ketika di Padang Arafah, dia khutbah. Khutbahnya kayak diikuti apa di luar Arafah ya, sudah melakukan khutbah hadis di luar Arafah. Di antara isi khutbahnya, Pak, aku tinggalkan satu hal yang kalau kalian berpegang teguh kepada satu itu, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Apa satu hal itu?
kita pulang. Itu aturan. Itu satu-satunya hadis yang menjelaskan tentang haji Rasulullah yang paling lengkap. Itu dalam Sahih Muslim. Unlimited ya, dan bab haji ya, dan bab haji ini. Itu satu. Tapi lalu berikutnya muncul Pak, muncul hadis yang lain. Ya misalnya Imam Malik, dia meriwayatkan taraktu fikum amrayn, aku tinggalkan dua hal. Ya kalau kalian pegang kedua hal itu, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Apa dua hal itu? Kita belum sunat itu. Coba sama-sama haji Rasulullah itu ditulis oleh para ahli hadis ini. Satu Muslim sampai Imam Malik bisa beda kok, bisa beda. Makanya kalau kita tidak hati-hati ya, bercerai-berai. Tapi kalau belajar Al-Quran, belajar hadis sahih, semuanya terdeteksi. Makanya waktu mulai kita. Makanya belajar hadis itu lebih rumit Pak, lebih rumit. Ya coba, ini Al-Qurannya, Al-Quran. Zaman Rasulullah, Rasul masih hidup, dicek Pak, apa Rasul dicek. Bahkan ketika Rasul masih hidup, menyuruh para sahabat itu menulis. Ayatnya ditulis, diamalkan seberapa kepala ini. Benar meninggal dunia, Allah utus malaikat untuk mengecek hafalannya ini. Tapi kalau hadis Pak, hadisnya zaman Rasulullah belum ditulis Pak. Bahkan Rasulullah pernah melarangnya karena dikhawatirkan campur baur antara Al-Quran dengan hadis ini. Nah, baru berjalan dimulai ditulis itu zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dan sekarang ini untuk saya sekarang mengajar umum hadis ya. Jadi ingat ya. Nah, Umar bin Abdul Aziz itu menjadi Khalifah itu tahun 99 sampai 101 Hijriah. Nah, kalau Rasulullah meninggal pada tahun 10 Hijriah, kan 10 tahun setelah Hijriah ya, Hijriah itu, maka kurang lebihnya 90 tahun setelah Rasulullah baru ada perintah resmi dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yaitu Khalifah ke-8 dari Bani Umayyah. Khalifah ke-8 Pak, dari 13 Khalifah itu ya, 8 baru di Solo ulama untuk menulis kajian Rasulullah. Ya, coba kita bayangkan ya, cerdas apapun ya manusia itu untuk mengingat-ingat 80 tahun yang lalu ya, tidak mudah. Walaupun dia menempuh jalan yang sangat ketat, Imam Bukhari itu sangat ketat Pak. Ya, dalam ilmu hadis dikatakan hadis sahih itu cirinya ya, cirinya ada 5 ini. Tapi nanti menurut ulama modern ada tambahan 3 yang lain. Yang 5 ini 3 pada sanad, pada orang-orang, yang 2 pada matan atau pada kandungan hadisnya ini. Nah, pada sanadnya 3 yang pertama ini, yang pertama adalah para hadis ya, sanadnya harus bersambung. Ya, misalnya Imam Bukhari menerima dari Rafi menerima dari gurunya dari gurunya, terus sampai Rasulullah. Jadi yang pertama harus bersambung. Kalau sanadnya nggak bersambung, nah, dipilih oleh Imam Bukhari ini. Yang kedua, sanadnya harus orang yang jujur. Kalau pernah kita sengaja aja, tidak mau Imam Bukhari itu. Oke, jangankan apa itu
menurut kata orang jujur. Kalau dia kelihatan aja, kelihatan ya orang yang dimaksudkan ternyata sedang melakukan dosa, tidak mau Imam Bukhari mau meriwayatkan hadis dari orang itu. Pada satu hari dia menuju ke rumah orang yang katanya punya hadis, dicarinya orangnya, setelah ditunjukkan oleh orang ya, dituntut ibaratnya, ditunjukkan itu orangnya dimaksudkan yang punya hadis. Oh itu dong, ya ternyata dia sedang makan sambil berdiri. Itu langsung balik kok, langsung balik ke mampu. Nggak mungkin orang berbuat dosa menjadi sahabat yang benar, nggak mungkin. Ini memukul itu, jadi luar biasa ya. Bukan hanya jujur, yang ketiga orang itu harus punya ingatan yang tajam. Tidak boleh pelupa, nggak boleh. Itu ya, tadi hadis mengatakan seperti itu. Pada saat nggak boleh ada catatnya dan tidak boleh aneh atau catat gitu. Sudah limannya mengenai. Nah, tapi hadis berikutnya, pemikir muslim berikutnya, jangan paksa. Tidak cukup 5 itu, tapi harus juga sesuai dengan Al-Quran. Kalau dengan Al-Quran, berarti didikat itu, ya. Dicontohkan itu sebagai ahli software ini. Kita lengkap tidak mencari bukti-bukti ya. Lalu kita mana lagi yang lain ini? Ya, bukan hanya tidak bertentangan dengan Al-Quran, juga tidak boleh bertentangan dengan fakta. Ya, tidak boleh bertentangan dengan fakta ini. Misalnya pernah dalam hadis diriwayatkan Rasulullah melarang umatnya sujud seperti sujudnya unta. Jangan itu. Yang sujudnya unta itu apa? Sujudnya unta itu kaki depan dulu, baru belakang. Tapi dalam hadis ini dikatakan, ya, janganlah kalian sujud seperti sujudnya unta. Lalu yang benar bagaimana? Kata hadis itu letakkan kedua kakimu dulu, baru kedua lututmu. Itu hadis bertentangan fakta. Karena unta itu sujudnya tidak apa namanya, sujudnya itu ini dulu, kalau malah perintahnya suruh ini dulu, berarti suruh menyamai unta pada awalnya berbunyi jangan sujud seperti itu. Nah, itu dibaca di sumber jawab berkaitan dengan saya bagaimana penjelasan sujud dan juga dijelaskan dengan baik oleh Budi dan kita bisa dimakan. Begitu Pak ya, karena sebenarnya waktu kita akan lebih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Ibu Bapak sekalian pengawasan malam ini. Kita ucapkan terima kasih kepada Ustadz Kiai Haji Dr. Sumedi yang telah mengisi malam ini. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan pada waktu yang akan datang untuk senantiasa mempelajari kalamullah, kitabullah yang menjadi pedoman hidup kita ini. Sebelum ditutup, infak malam ini terkumpul Rp711.000. Diucapkan terima kasih, semoga Allah mengganti infak dari ibu bapak sekalian dengan penggantian yang berlipat ganda. Allahumma amin. Mari kita tutup bersama-sama dengan membaca doa hamdalah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.